belajar tentang teks laporan hasil observasi. Yuk, belajar! Hai anak-anak, sungguh indah ya alam Indonesia. Kalian tentu pernah menyaksikannya, baik secara langsung ataupun lewat tayangan televisi. Keindahan alam bawah laut dapat menjadi salah satu ide untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Yuk kita pelajari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi berarti peninjauan secara cermat. Observasi pada dasarnya merupakan kegiatan pengamatan terhadap objek atau peristiwa. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi hasil penelitian yang dibuat secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menjelaskan tentang suatu objek atau situasi dengan rinci dari sudut pandang ilmu yang berisi fakta-fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Untuk melakukan sebuah observasi, kita harus fokus pada suatu hal tertentu. Misalnya, kehidupan bawah laut. Saat melakukan observasi, kita juga harus mencatat fakta yang ada sehingga pengamatan tersebut dapat disusun menjadi laporan hasil observasi yang lengkap. Observasi dilakukan langsung oleh pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui serta menggali informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam seperti hewan dan tumbuhan atau lingkungan sosial, kesenian, serta kebudayaan. Oleh karena itu, teks laporan hasil observasi haruslah menyajikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, yaitu sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan hasil imajinasi penulis. Anak-anak, melalui video penjelasan Ibu tadi, tentu kalian menjadi paham kan apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang memberikan informasi hasil penelitian yang menjelaskan tentang suatu objek atau situasi dengan rinci dari sudut pandang keilmuan yang berisi fakta-fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah serta dibuat secara sistematis. Ini baru pengenalan awal ya anak-anak. Untuk tahu lebih banyak tentang teks laporan hasil observasi, yuk kita belajar tentang materi selanjutnya. Anak-anak, sebuah teks laporan hasil observasi sama halnya dengan batu giok yang juga memiliki ciri-ciri. Apa saja ya ciri-ciri dari teks ini? Yuk kita cari tahu. Terdapat 5 ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Di antaranya, pertama, disusun secara sistematis. Teks laporan hasil observasi haruslah disusun secara berurutan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Kedua, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Data yang dihasilkan pada teks laporan hasil observasi haruslah bertujuan untuk menjelaskan dan ditulis berdasarkan fakta hasil pengamatan yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan meyakinkan. Ketiga, berisi tentang pembahasan ilmu suatu objek, konsep, atau situasi tertentu. Teks laporan hasil observasi membahas atau menjelaskan tentang suatu objek, konsep, ataupun situasi tertentu yang dibahas secara umum. Keempat, memerinci bagian-bagian suatu objek. Teks laporan hasil observasi memerinci bagian-bagian objek yang ditulis secara objektif serta menampilkan definisi, klasifikasi, serta ciri-ciri objek tersebut. Kelima, harus disusun dengan bahasa yang baku, jelas, dan mudah dipahami. Teks laporan hasil observasi harus disusun menggunakan bahasa yang baku karena merupakan sebuah tulisan ilmiah. Namun, tetap harus menggunakan kalimat yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Berdasarkan penjelasan tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi, anak-anak mengenal
5 ciri teks ini yaitu sistematis, menjelaskan dari sudut pandang keilmuan, membahas ilmu suatu objek, memerinci bagian-bagian suatu objek, disusun dengan bahasa baku, jelas dan mudah dipahami. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Yuk kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Anak-anak, masih ingatkah kalian salah satu ciri laporan hasil teks observasi adalah disusun secara sistematis? Artinya, teks ini disusun secara berurutan sesuai dengan strukturnya. Apa sajakah unsur pembangun yang merupakan struktur teks laporan hasil observasi? Mari kita pelajari. Teks laporan hasil observasi disusun oleh 3 bagian struktur teks, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ibu akan jelaskan satu persatu agar kalian lebih paham. Pertama, pernyataan umum. Tahap pernyataan umum merupakan pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dijelaskan. Bagian ini berada pada awal paragraf dan berisi hal umum tentang objek yang akan diamati. Salah satu hal yang ada pada bagian ini adalah pengertian tentang hal yang akan dilaporkan. Oleh karena itu, pada bagian pernyataan umum terdapat kalimat definisi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi uraian rinci tentang objek. Bagian ini merupakan segala hal yang akan dilaporkan, seperti ciri-ciri dan bagian-bagian objek yang akan dilaporkan. Pada bagian ini juga berisi informasi tentang jalannya penelitian, fenomena yang akan dibahas, rincian bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, dan sebagainya. Deskripsi bagian adalah penjabaran atau penjelasan rinci dari penjelasan umum, sehingga merupakan bagian isi dari sebuah teks laporan hasil observasi. Bagian ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian dari laporan hasil observasi yang berisi tentang manfaat dari adanya laporan tersebut. Bagian ini menginformasikan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi tertentu dalam kehidupan. Penulis tentunya juga dapat menambahkan simpulan pada akhir laporannya. Akan tetapi, bagian ini boleh ada dan boleh juga tidak ya anak-anak, karena simpulan merupakan gabungan antara fakta yang disajikan dan juga pendapat dari penulisnya. Baik anak-anak, kalian telah paham ya? Ada 3 unsur pembangun yang merupakan struktur laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, kalian paham ya? Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video Ibu selanjutnya. Dah.